Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Firda Yunisa Fentri. You can call me Firda, NIM 2001113019. Let me explain about present perfect tense. So, let's get started. Pertama, saya ingin menjelaskan apa itu present perfect tense. Present perfect tense adalah bentuk tense yang menyatakan aktivitas yang telah dimulai di masa lampau. Fungsinya, pengalaman atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Tidak ada waktu spesifiknya. How do we formulate present perfect tense? Dia ada 3. Yang pertama adalah ada kalimat positif. Kalimat positif formulanya subject plus have or has plus verb 3. For example, I have talked English, she has talked English. Yang kedua adalah ada kalimat negatif. Formulanya subject plus have or has plus not plus verb 3. For example, I have not or haven't talked English, she has not or hasn't talked English. Yang ketiga adalah ada kalimat tanya atau interrogatif. Formulanya have or has plus subject plus verb 3. For example, have I talked English? Has she talked English? Jadi dari ketiga ini syaratnya itu gunakan have pada subjek I, you, we, they, dan gunakan has pada subjek she, he, it. How do we use present perfect tense? Penggunaannya yang pertama, untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lampau dan sudah selesai pada saat berbicara, complete action, yang menekankan hasil. Example, yang pertama ada my sister has written 2 books. Pada saat berbicara, dia sudah menulis dan menghasilkan 2 buku. Yang contoh kedua, I have studied 2 chapters. Pada saat berbicara, saya selesai belajar 2 bab sebagai hasilnya. Penggunaan yang kedua ada untuk menyatakan suatu tindakan masa lalu yang waktunya tidak pasti atau tidak spesifik. Contohnya, I have read that book. Contoh kedua, she has been to Bali. Dalam hal ini, kita tidak tahu persis kapan menyebutkan kapan itu terjadi. Penggunaan yang ketiga, untuk menyatakan suatu tindakan yang baru saja selesai, complete action, biasanya menggunakan just, baru saja. Example, he has just gone to school. Contoh yang kedua, we have just arrived home. Terus penggunaan yang keempat, untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai dan selesai di masa lalu yang memiliki efek atau pengaruh pada saat ini. Example, they have had a car accident. Mungkin mereka ini sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan mobil. Terus contoh yang kedua, he has lost his key. Mungkin dia nggak bisa masuk ke rumah karena kehilangan kuncinya. Oke, penggunaan yang kelima ada untuk menyatakan tindakan yang terjadi dalam periode waktu yang belum selesai pada saat berbicara. Example, I haven't seen her this week. Saya berbicara misal pada hari Jumat. Penggunaan yang keenam, untuk menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Biasanya menggunakan for dan since. Yang for itu selama, menunjukkan berapa lama tindakan itu telah berlangsung. Yang since itu sejak, menunjukkan waktu dimulainya suatu tindakan di masa lalu. Example yang for, we have lived her for 1 year. Kita masih tinggal di sini, itu maksudnya. Terus yang contoh kedua, I have known him since 2012. Saya masih mengenalnya sejak 2012. Oke, let's move on and look some can make mistake. Kesalahan umum yang biasa terjadi. Example, I have saw him. Seharusnya I have seen him. Saw ini kan verb 2. Dia seharusnya seen, verb 3. Terus I have been to Jakarta 2 years ago. Seharusnya I have been to Jakarta. That's enough. Ini nih, jika kita mencantumkan waktu secara spesifik, maka bentuk tenses lain yang digunakan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Thank you and I'm sorry if there is an error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.